back to my channel Greeting Motorride. Oke guys, kali ini gua bakal ngebahas mengapa atau beberapa alasan mengapa gua milih all new NMAX ini ketimbang PCX 160. Yang pertama dari sisi jelas, dari ini duduknya ini nyaman banget coy, joknya empuk, terus bagian depannya ini kaki ini lebar bisa selonjoran, lalu tangan ini nggak negok, nggak terlalu negok, jadi intinya bisa lurus, apalagi tinggi gua sekitar 178 cm. Buat kalian yang cangkung-cangkung pakai all new PCX ini, all new NMAX ini rasanya lebih yahut coy, lebih relax ketimbang di PCX. Apalagi kita bisa selonjoran ya kayak gini ya, mantep coy. Lalu selain posisi berkendara yang nyaman, yang kedua adalah dari sisi mesin. Kalau sisi mesin ini gua sukanya itu karena ada VVA nya bro. VVA nya ini tuh mantep coy, buat kita betot-betot gas itu rasanya nadi kayak ada nos atau dorongan mesin tambahan gitu tuh. Apalagi becek di atas 6000 rpm itu langsung nyut gitu, rasanya kayak narik coy, enak pokoknya. Cuma kalau kalian ingin cari yang agak irit, tetaplah masih irit all new PCX 160 karena torsi bawahnya itu nendang coy, jadi kalian nggak bakal perlu narik atau betot gas yang gede buat jalanin sepeda itu. Jadi ke 60 itu kalau PCX itu cepet 0 ke 60 nya, sedangkan kalau di all new NMAX ini smooth. Tapi kalau kalian udah jalan di atas 50 kilo terus kalian betot gini, enak cuy, apalagi sampai VVA nya nyala. Itu kalau dari sisi mesin ya. Terus dari sisi CVT nya juga ini lebih halus gua rasanya ketimbang di all new PCX 160. Di all new PCX 160 itu kayak kasar cuy. Oke, awas, ada truk. Oke, lanjut. Lalu sekarang kita bahas dari suspensi. Ini plus minusnya ini. Kalau suspensi di all new NMAX ini menurut gue ini agak stiff, tapi plus dari sisi plusnya kalau buat jalan kayak jauh gini tuh enak cuy, kayaknya ini loh modelnya itu nggak mantul-mantul, apalagi buat tikungan panjang itu kayak stabil pokoknya, jadi kayak jelek gitu, itu pede aja gitu buat nikung. Tapi kalau di all new PCX itu karakternya sedikit lebih empuk ketimbang di all new PCX ini, tapi konsekuensinya kalau ketemu jalanan yang agak bumpy pas nikung itu berasa kurang pede kayak gitu sih. Itu memang plus minus kalau suspensi. Kalau kalian ingin cari yang agak empuk suspensinya, kalian bisa ngambil all new PCX. Tapi kalau kalian ingin cari yang nyaman berkendara pada saat touring ini, all new PCX dengan karakter suspensi yang stiff itu lebih enak bro. Jadi apalagi buat goncengan ini empuknya pas ketimbang di new PCX gitu. Oke, sekarang kita bahas dari sisi desain ya. Kalau masalah desain tuh balik lagi ke selera ya. Kalau kesan mewah sama agak rampingnya itu kalian bisa ambil di all new PCX. All new PCX itu kesannya lebih ramping, apalagi buat pembonceng itu nggak terlalu ngangkang kayak di all new NMAX ini. Nah kayak depan itu. Tapi kalau kesan gagahnya, lebarnya kayak gede itu all new NMAX ini kayak kelihatan lebih gede bro ketimbang di all new PCX. Jadi balik lagi ya, kalau masalah desain itu selera. Tapi kalau desain di speedometer masih kerenan di all new PCX karena memang sih lebih gede. Terus selain juga lebih, pokoknya lebih gede, lebih tulisannya tuh lebih enakan dilihat di all new PCX. Tapi di sini di all new NMAX ini sudah gua modif. Sebelumnya kan warna latarnya itu kan putih ya, tulisannya hitam, ini gua balik ke negatif display, jadi biar lebih elegan
enak dilihat gitu loh, masa kayak kalkulator. Emang bawaannya alien sini kayak kalkulator, jadi gua modif. Sedangkan kalau dari sisi penumpang, nyamannya itu ya tergantung postur badan sih. Kalau yang postur tubuhnya 160 cm mending, apalagi yang digonceng mending ngambil All New PCX. Apalagi yang istrinya atau pasangannya agak pendek gitu di 160 cm-an, ya mending di All New PCX itu lebih nyaman bro, nggak ngangkang banget. Tapi kalau yang jangkung-jangkung tinggi-tinggi pakai All New PCX digonceng itu tetap enak kok bro, nggak terlalu ngangkang rasanya. Kayak gua digonceng ya fine-fine aja, nggak masalah, enak kok. Malah ya joknya ini empuk, sponnya ini empuk ketimbang di All New PCX kayak gitu. Kalau PCX itu kebalikan dari Yamaha ya. Kalau PCX itu joknya keras tapi shocknya agak empuk, sedangkan kalau di Yamaha ini joknya empuk, suspensinya agak stiff kayak gitu. Tinggal selera kalian masing-masing yang apa. Terus kalau masalah lampu, kalau masalah lampu terang ya, kalau terang sih menurut gua terangan All New NMAX, karena depannya itu pencorot cahayanya lebih fokus. Di review YouTube juga sudah ada ya. Jadi kalau menurut gua buat touring ini sudah lebih daripada cukup sih untuk di kondisi malam hari ketimbang All New NMAX. All New PCX. Kalau All New PCX itu sudutnya cerot pencahayaannya itu lebih lebar. Cuma kalau masalah terang kayak tebelnya masih agak kurang sayangnya. Tapi kalau untuk masalah full LED-nya ya sudah full LED jelas All New PCX, karena lampu sennya sudah full LED. Sedangkan kalau di NMAX ini masih bohlam ya. Sayangnya itu loh, kok nanggung gitu loh. Tapi ya nggak masalah, bisa kita ubah ke lampu LED juga ya kan. Customan untuk All New NMAX ini banyak juga soalnya. Kalau mesin tadi sudah, kalau mesin gua lebih prefer ke NMAX. Oh ya, kalau masalah mesin juga gua kalau oli makainya ya oli bawaan dari Yamaha Supermatic. Gua gantinya di 2.500 sampai 3.000. Kalau memang ada yang bilang wah nggak sayang mesin, ya nggak juga sih. Karena gua dari dulu waktu pakai Vixion Advance pun yang katanya vampir oli pun gua pakai Yamaha Super Sport itu aja. Gua gantinya di setiap di 4.000 km sekaligus servis, ya itu fine aja. Waktu gua jual pun mesinnya juga masih halus, nggak ada masalah. Selama kalian makainya ya nggak kau pasar lah, intinya kayak gitu. Gua pun juga jarang betot sih ini. Jadi gua makainya ya di kecepatan 50-60 gitu, jarang sih BPS sampai aktif, kecuali kalau lagi kepingin gitu baru. Pokoknya kalau masalah oli semua gua pakai oli standar dari Yamaha ya. Pokoknya yang Supermatic. Kalau yang kopling ya gua dulu pakai Super Sport gitu, oli gardan, sama pakai Yamaha Loop juga lah. Oh, yang terpenting menurut gua kalau pakai All New NMAX ini tekanan ban sih. Kalau tekanan ban pakai nitrogen kalau terlalu tinggi itu rasanya keras banget coy. Kalau pagi kalau bobot kalian di bawah 70 kilo berat rasanya kayak keras. Jadi kalau di sini gua settingan nitrogennya, yang depan gua buat 27, yang belakang gua buat 32. Jadi juga nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, tengah-tengah. Bobot gua sekitar 69. Jadi enak buat sendiri juga, terus nggak bikin boros BBM. Tapi kalau kalian pakai settingan dari bawaan dealer, tekanan angin 22 depan, belakang 29, kalau bawaannya itu rasanya kayak bener agak empuk daripada settingan yang gua pakai. Cuma misalnya kalau buat jalan itu sedikit lebih boros ya, karena ban yang napak ke aspal itu lebih gede bro ketimbang yang gua pakai, karena memang perbedaan barnya aja hampir 5 bar ya. Bawaannya rekomendasinya 22 tapi gua pakai 27, sedangkan belakang rekomendasinya 29 tapi gua pakai 32 kayak gitu. Oke, terus untuk suspensi mungkin ya, kalau buat kalian yang tetap pengen ngambil All New NMAX, tapi
pengen shocknya empuk bisa sih, harusnya di reborn ulang aja. Olinya kalau nggak salah diganti ya, yang lebih kental harusnya. Jadi biar makin maknyus yang belakang sama depan, jadi sekalian dua-duanya. Depan ini sebenarnya empuk, cuma terlalu empuk jadi kesannya kayak keras gitu itu. Jadi mending kalau ada duit sekalian reborn depan belakang, jadi biar lebih kerasa empuknya coy. Sudah joknya empuk, suspensinya juga empuk, tapi konsekuensinya pada saat di tikungan ya mantul-mantul, kurang just stabil kayak gitu itu. Jadi kalau saran gua, kalau kalian pakai all new NMAX ini, kalau suka betot ya pasti bakal jauh lebih boros bro ketimbang di all new PCX kalau kalian betot-betotan gitu itu. Karena memang sih mesinnya nagih bro, kalau VVA nya aktif itu kalian rasanya pengen betot terus karena nafasnya tuh panjang. Beda sama kayak all new PCX. Di all new PCX itu kalau kalian gas nanti sudah di kecepatan 110, 115 gitu kayak ya pelan naiknya sudah. Tapi kalau di all new NMAX sampai 120 tuh nafasnya masih panjang, masih ada gitu loh. Jadi rasanya kalian tuh kayak pengen bawa terus gitu loh. Bedanya di situ. Ya memang sih kelebihannya kalau cam in-nya itu 2, valve-nya itu 2, posisi timingnya ya juga menghasilkan power yang lebih gede. Ya walaupun secara cc juga ya gede PCX, cuma ya karena dibantu dengan BVA ini ya jadinya mantep bro. Terus kalau masalah selonjoran di postur badan kayak gua 178 cm ini agak nekuk sedikit ya kakinya, jadi harus agak mundur biar bisa hampir full selonjoran. Kalau kalian 175, 170 ini harusnya bisa full selonjoran di all new NMAX ini. Oke, ini rame bro. Ada truk ini kita ngalah dulu ya. Ini kayaknya truknya mau menyalip juga ini, bahaya. Terus bahas, oh ya dari pengereman ya. Kalau dari pengereman all new NMAX ini lebih pakem ketimbang di all new PCX. Yang membedakan hanya di kalipernya doang. Kalau di all new PCX kaliper pistonnya di bagian depan itu 2 piston kalau yang ABS, sedangkan di CBS nya itu 3 piston. Sedangkan di all new NMAX ini semua varian dari yang tipe S connected maupun yang ABS itu single piston depan belakang. Cuma kalau untuk diameter cakram gua lihat ini lebih gede diameternya all new NMAX ketimbang all new PCX, ya itu tadi plus minus. Kalau di NMAX diameter cakramnya lebih gede, cuma single piston depan belakang. Tapi kalau yang all new PCX itu yang depannya diameter cakramnya nggak terlalu gede, tapi 3-2 piston kalipernya, kayak gitu plus minus sih. Kalau masalah pakem gua tetap megang Yamaha sih, masih pakeman Yamaha. Cuma kalau untuk empukan Honda ya, karena memang jaramannya sedikit lebih dalam ketimbang di all new NMAX. Kalau NMAX cuma di toel dikit gini tuh kayak nyut gitu langsung berhenti bro, gitu rasanya. Jadi gua sering, apalagi kalau nggak ngambil yang ABS, gua sering sekali ngerim hard braking, sering kunci ban bagian belakangnya. Nah itu karena tekanan anginnya gua agak tinggi sih, pakai 32, jadi ban belakang tuh ngunci akhirnya karena bannya nggak terlalu lengket ke aspal kayak gitu. Setelah gua kurangin ya lengket-lengket aja, cuma ya tetap kalau hujan ya bisa ngunci kalau hard braking ya. Makanya kalau ada dana lebih kalian mending ngambil yang ABS. Perawatannya gampang kok, ABS itu sering aja setahun sekali. Kalau kalian sering pakai motor ya kuras, minyak remnya ganti setahun sekali gitu, harusnya awet kok ABS. Ya tinggal gimana kalian ngerawat motornya aja sih, kayak gitu. Balik lagi, ada juga yang bilang pakai PCX, pakai Honda
rangkanya keropos walaupun gue cek pakai pipa bulat, karena kualitas yang itu aku masih belum bisa konfirmasi juga sih, balik lagi ke penggunanya ya. Tapi kalau masalah perawatan rangka itu ya kembali lagi, kalian mau nggak direpotkan dengan hal-hal seperti itu. Atau kayak NMAX nya juga kekurangannya juga ada sih. Kekurangannya ya dari kelistrikan juga sering bermasalah kalau di all new NMAX. Balik lagi, kalau Honda itu kelistrikannya bagus, jarang ada trouble. Tapi kalau Yamaha ini kelistrikan agak rewel sih. Apalagi kalau yang instalasi kabel-kabelnya itu kurang rapi, apalagi kalian sering masang aksesoris, kurang rekomen sih kalau di Yamaha. Tapi kalau Yamaha kalian ingin pakai aksesoris tambahan masalah kelistrikan, ya mending yang ahlinya aja, jadi biar gak sampai mengganggu kelistrikan Yamaha. Karena kelistrikan Yamaha ini sensitif bro, kalau udah kena satu gitu alah wis rasanya kayak ribet gitu daripada di motor Honda gitu loh. Ya plus minus, balik lagi kalau kualitas kelistrikan masih bagus di Honda, tapi kalau Yamaha gua ngerasa kualitas di mesin, CVT sama body ini oke, cuma kelistrikan doang yang agak riskan. Oh iya, kalau untuk masalah ban bakar di sini gua pakai ban bakarnya Pertamax ya, Ron 92. Kalau kalian ada sel sih mending isi sel, karena kalau menurut gua itu sel itu lebih bersih, bisa membersihkan kerak-kerak lebih baik ketimbang di Pertamina ya. Ya memang sih ada harga ada kualitas sih. Harganya bedanya hampir 2000 kalau nggak salah ya. Di Ron 92 sekarang super itu berapa ya, 14.900 nggak salah. Kalau pertama saja 12.900. Ya kalau ada duit buat kalian yang mending sel. Kalau pas-pasan kayak gue yang mending pertama saja cukup. Pokoknya asalnya ya setiap 6 bulan sekali minta servis, bersihin throttle body biar nggak kotor kayak gitu sih. Oke, sekian dari gue Greeting Motorhead, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan kalian komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai bentuk support terhadap channel ini.